Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Namun sebelum kita sampai pada renungan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Bapa, karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan napas kehidupan pada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Namun kami rindu akan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami agar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi pedoman hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan kita pada hari ini 19 Juli 2024, yaitu yang tertulis dalam buku surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara-saudaraku, topik yang paling menonjol bila kita melihat teks ini adalah mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk membebaskan umatnya dari murka Allah. Ada banyak orang Tesalonika yang pada saat itu tidak tenang mendengar akan datangnya hari Tuhan. Dan mereka juga tidak paham akan kedatangan Tuhan itu. Pada saat itu, saudara-saudaraku, mereka baru saja bertobat dan kembali mengikut Tuhan. Yang dikatakan orang-orang Tesalonika pada saat itu dan juga yang menjadi ketakutan mereka, apabila Tuhan datang, maka akan tiba masanya hari penghakiman. Lalu bagaimana nenek moyang kami, bagaimana teman-teman kami yang belum mengalami pertobatan namun sudah meninggal terlebih dahulu, meninggal dunia. Dalam nats ini, di hari ini dikatakan mereka orang-orang yang percaya tidak hidup di dalam dosa ataupun kegelapan. Orang-orang percaya, saudaraku, adalah dikatakan di nats ini adalah anak-anak terang dan juga anak-anak siang yang tidak akan mengalami murka Allah, justru akan merasakan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, anak-anak terang atau anak-anak Allah juga di dalam teks ini memiliki tugas membagikan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Anak-anak gelap yang dikatakan di sini, saudara-saudaraku, adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan orang-orang yang tidak percaya akan hari Tuhan, sehingga hidupnya pun bebas tak teratur dan tidak berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu. Ada satu cerita tentang seorang buta yang berjalan di dalam kegelapan, dan pada saat berjalan itu tangan kanannya memegang sebuah tongkat dan di tangan kirinya orang buta tersebut memegang sebuah lampu. Yang dimana pada saat itu lewatlah seorang pria yang terheran melihat kejadian itu, yang dimana orang buta membawa sebuah lampu. Lalu sang pria itu memberanikan diri menanyakan kepada orang buta itu, "Bapak, buat apa Anda membawa lampu ini? Maaf, bukankah Anda orang yang buta?" Lalu orang buta tersebut menjawabnya, "Saya membawa ini adalah untuk penerangan." Lalu dijawab oleh sang pria tersebut, "Bagaimana engkau melihat itu terang
sedangkan dirimu buta. Lalu orang buta itu menjawab, Bapak Ibu, justru dia mengatakan, saya membawa penerangan ini yaitu untuk orang-orang yang berpapasan dengan saya, yang melihat saya, dan juga orang-orang yang ada di sekitar saya, agar mereka tidak menabrak saya ketika melintasi jalan itu. Yang mau dikatakan di sini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, seorang pria buta ini, dia justru mempersiapkan hal yang sebenarnya dia tidak dapat menikmati, tapi justru untuk dinikmati orang. Emang ada juga dampak baiknya bagi dia, orang-orang tidak menjadi menabrak dia karena kegelapan. Dan hal ini juga yang mau disampaikan oleh nats ini kepada kita, saudara-saudariku. Jikalau kita sudah hidup di dalam terang, kita sudah yakin dan percaya kepada Yesus Kristus, kita juga harus membawa terang itu kepada orang-orang. Kita yang sudah memiliki terang. Sedangkan orang buta tadi, dia yang tidak bisa melihat, dia membawa terang itu. Jangan kita biarkan terang itu hanya di satu tempat saja, saudara-saudaraku, atau hanya pada diri kita saja, tidak boleh. Tapi hendaknya terang itu kita bagikan kepada sesama kita. Sama halnya seperti sebuah lilin juga, saudaraku. Cahaya yang dihasilkan lilin tidak hanya memberi terang untuk dirinya atau sekitarnya saja yang dekat dengan dia, melainkan untuk sekelilingnya yang mengalami kegelapan. Demikianlah juga hendaknya kita diminta anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak terang, anak-anak siang, kita diminta untuk memberikan terang itu, membagikan terang itu kepada sekeliling kita yang masih mengalami kegelapan. Dan juga terkait hari Tuhan, kita juga harus siap akan hari Tuhan itu. Itulah juga yang akan kita beritakan kepada teman-teman kita, agar orang-orang yang masih di dalam kegelapan takut akan bersiap sedia untuk menyambut hari Tuhan. Dan juga mari kita persiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan itu yang kedua kalinya. Melalui apa? Dengan perbuatan baik kepada seluruh ciptaan Allah, terlebih kepada sama umat manusia. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita tetap kuat menghadapi proses yang Tuhan berikan, dan juga kita dapat melakukan tugas yang ingin disampaikan oleh Tuhan pada hari ini, membawa terang kepada seluruh umatnya, kepada orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.